Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok 6 akan memberikan uraian inovasi yang kami yakini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dengan wilayah pegunungan atau perbukitan. Sebelum kita masuk ke inovasi, ada perlunya kita mengenal potensi apa saja yang ada pada desa dengan wilayah pegunungan atau perbukitan tersebut. Oleh sebab itu, mari kita simak dulu penjelasan berikut. Indonesia punya 3 sektor andalan dalam hal perekonomian negara. Mengacu data BPS tahun 2014, subsektor pertanian perkebunan berada di urutan ketiga terbesar dengan kontribusi sebesar 14,33% terhadap PDB Indonesia. Untuk mengembangkan kawasan perkebunan yang berada pada wilayah dataran tinggi, maka terlebih dahulu harus mengenali potensi tanaman apa saja yang cocok dikembangkan, tentunya dengan keuntungan yang menjanjikan dan minim eksploitasi pada alam. Data Kementan memang bilang bahwa beberapa tahun ke depan proyeksi pertumbuhan ekonomi perkebunan akan tumbuh stagnan pada 45,5%. Tapi menjadi satu tantangan bagi pemerintah untuk melihat prospek cerah pada sektor ini, berkaca pada industri perkebunan dunia yang mulai mengembangkan sektor ini. Kita dapat melakukan beberapa hal seperti pengembangan energi terbarukan basis alam, industri ekowisata, dan lain-lain yang akan dibahas pada pembahasan setelah ini. Dalam mengelola potensi sumber daya alam yang ada pada desa tersebut, idealnya dibangun sebuah badan usaha milik desa yang lingkupnya kompleks. Salah satunya, membuat badan usaha milik desa yang bergerak pada bidang energi terbarukan berbasis tanaman. BUMDes tersebut berupa perusahaan energi yang mengembangkan konsep green zone, yaitu sebuah area industri yang tidak membutuhkan bahan bakar fosil, namun mengandalkan bahan bakar terbarukan atau renewable yang berbasis tanaman. BUMDes ini kemudian akan menjalin kerjasama dengan pihak tenaga ahli yang berasal dari perguruan tinggi setempat untuk melakukan riset produksi biofuel. Seperti misalnya, kita dapat mengadaptasi program perkebunan negara Swedia. Mereka memanfaatkan limbah sisa potongan kayu bekas industri kehutanan untuk dikembangkan menjadi bahan bakar. Untuk daerah seperti di Indonesia, dapat juga memanfaatkan berbagai limbah tanaman yang murah dan mudah tersedia seperti rumput, tebu, dan sekam jagung untuk kemudian diolah dalam tangki besar yang diisi organisme sel tunggal, mikroalga, yang memiliki kapasitas alami untuk membuat minyak. Perusahaan inilah yang akan menaungi segala kebutuhan produksi, termasuk modal awal pengembangan. Perusahaan ini juga menjadi wadah kontribusi bagi masyarakat setempat agar mendapat mata pencarian yang baru. Masyarakat setempat akan dilibatkan ke dalam BUMDes tersebut. Sebagai pekerja, untuk yang memiliki lahan akan mendapat royalti berupa kompensasi dari lahan yang mereka pinjamkan kepada negara. Nah, dengan seperti itu, pengelolaan sumber daya yang ada pada desa tersebut kita yakin dapat terkelola dengan baik dan potensi-potensi yang ada dapat digali dan dieksplor lebih dalam, sehingga potensi yang ada pada desa tersebut dapat semakin optimal dan desa tersebut dapat semakin menjadi desa yang maju. Dan dalam manajemen keuangan, tak bisa dipungkiri bahwa Koperasi Uni Desa atau KUD memiliki peran dan manfaat yang luar biasa pentingnya bagi pembangunan desa, khususnya dalam bidang perekonomian, baik itu sektor peternakan, perikanan, perdagangan, dan sebagainya. Berbagai sektor tersebut dipacu agar mampu menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Selain berperan penting dalam bidang perekonomian, Koperasi Uni Desa juga memiliki peran krusial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Seperti diketahui, masyarakat desa memiliki tingkat kesejahteraan yang masih kalah dibanding masyarakat kota. Nah, dengan eksisnya Koperasi Uni Desa,
Diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa semakin membaik dan bergerak positif yang tentunya memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara nasional. Selanjutnya, dengan mendirikan sebuah badan manajemen keuangan perkebunan. Di sini, pemerintah juga dapat membuat sebuah central fund atau pusat pengelola pembayaran yang tugasnya itu memberikan uang yang digunakan untuk memberi kompensasi kepada para pemilik tanah untuk melindungi dan merestorasi lahan mereka dalam jangka waktu 15 tahun. Dan perusahaan ini pun mengatur segala kebutuhan produksi untuk meningkatkan angka volume nilai ekspor dan menjadi pemantau dari fluktuasi perkembangan nilai ekspor bermacam-macam komoditas. Dan ini nantinya dikembangkan berdasarkan analisis dan perhitungan komprehensif yang sedang dikembangkan oleh beberapa negara. Dan ini disebut dengan Environmental Asset Assessment. Proses ini pada intinya berusaha mengidentifikasi aset lingkungan dan nilai potensial yang bisa diperoleh baik secara langsung maupun melalui pengelolaan. Dan selanjutnya ialah membuat anak usaha yang menjadi pengelola sektor pariwisata. Pemanfaatan lahan perkebunan sebagai sarana rekreasi alam juga mulai digarap dengan serius di berbagai negara. Berbagai hasil penelitian medis mengungkapkan manfaat lahan hijau untuk kesehatan. Perusahaan BUMN Kehutanan Swedia bahkan membentuk anak usaha khusus untuk mengembangkan hutan sebagai objek wisata alam. Pada sebuah wilayah yang basisnya adalah perbukitan atau dikelilingi pegunungan, dapat dibangun sebuah objek wisata alam dengan konsep ekowisata. Pemerintah dapat menawarkan beberapa paket wisata dan promosi seperti yang pertama, paket wisata pemandian air panas. Pengunjung dapat menikmati wisata air panas ini yang letaknya di kawasan perkebunan teh. Tidak hanya itu, wisatawan dapat berkunjung ke objek wisata off-road di kawasan sekelilingan pegunungan yang biasa dinamakan wisata alam berbasis petualangan. Terus ada apa lagi nih, Tin? Terus setelah pemandian air panas dan wisata berbasis petualangan, ada paket argo wisata. Dibuat sebuah perkebunan yang dapat diakses oleh para pengunjung untuk bercocok tanam seperti perkebunan stroberi, apel, atau buah-buahan yang tumbuh di kawasan pegunungan. Juga, pengunjung dibuatkan sebuah tambak ikan yang menjadi tempat pemancingan. Di sini, perkebunan dan perikanan akan benar-benar dikelola oleh masyarakat setempat agar wisatawan dapat berinteraksi langsung mengenal penduduk sekitar. Dan terakhir, membuat event promosi wisata unggul. Sektor pariwisata akan berhasil bila pemasaran yang dilakukan juga maksimal. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan acara yang mengundang perhatian wisatawan nasional maupun internasional. Bentuknya bisa bermacam-macam. Misal, karena industri yang dijalankan berbasis perkebunan, maka event promosinya berupa pekan panen raya dan juga dibuatkan bazar produk lokal, hasil karya masyarakat setempat. Juga bisa berupa kejuaraan adventure off-road. Yang keenam, gedung administrasi dan gedung BUMDes dengan fasilitas modern dan kearifan lokal. Konsep kantor seperti ini dapat meningkatkan kenyamanan pemenuhan pelayanan terpadu kepada masyarakat dan dapat meningkatkan keinginan para pemuda desa bahkan milenial agar mau bekerja di BUMDes apalagi yang telah sekolah tinggi. Sehingga inovasi pengembangan desa dapat mengikuti perkembangan zaman. Untuk mendukung inovasi pengembangan desa tersebut, tentu harus didukung dengan infrastruktur yang mampu menunjang kelancaran inovasi tersebut. Jadi, apa saja infrastrukturnya? Yang pertama, pembangunan terminal desa. Terminal ini akan ada akses angkutan mobil, ojek, dan mobil box yang disewa bersama supirnya dan dilengkapi kios-kios jualan untuk memenuhi konsumsi sopir dari wilayah lain. Terminal ini tentu akan mempermudah distribusi hasil alam desa dan akses pengunjung wisata desa. Bahkan dapat meningkatkan perekonomian warga di sekitarnya dengan berjualan di kios terminal.
Yang kedua, pembangunan pengolahan sampah. Desa ini tentu akan didatangi oleh banyak orang karena sektor desa wisatanya. Tentu sampah akan menjadi masalah baru di desa. Oleh sebab itu, pengolahan sampah harus menjadi salah satu perhatian dalam pengolahan desa. Yang ketiga, pembangunan jalan beraspal dan lampu jalan. Kontur tanah di dataran tinggi yang berkelok dan menanjak menjadi salah satu penghambat akses untuk ke desa. Oleh sebab itu, jalan beraspal tentu akan mempermudah akses karena dapat dilalui dengan kendaraan. Begitu pula lampu jalan, sehingga distribusi pun bisa dilakukan di malam hari. Keempat, akses distribusi air. Misalnya pam desa, irigasi, sumur desa, atau alternatif lainnya agar air bersih benar-benar dapat menjangkau sektor penting desa seperti wisata, perkebunan, perikanan, dan lainnya hingga ke perumahan desa. Yang kelima, listrik dan internet. Akses listrik dapat dipenuhi melalui PLN, tenaga listrik surya, atau tenaga listrik air untuk menjamin kinerja warga dan kenyamanan pengguna. Begitu pula dengan internet. Melalui internet, pendataan di desa dapat dijalankan lebih efisien dan aman dari kecurangan.